Nih, siapa yang bertanggung jawab untuk terselenggaranya pengelolaan sampah? Itu pemerintah dan pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Gubernur salah satunya. Berarti dialah yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah. Bukan diancam desa adatnya, bukan diancam desanya, bukan diancam pengusahanya, bukan diancam pedagang pasarnya. Nggak boleh. Gitu ya. Kerjaan gubernur itu eksekutif, itu eksekutor, pelaksana. Bukan dia regulator, dia membuat aturan, kamu pengen tak kasih sanksi ya. Dia bukan yudikatif. Hari ini Bali ini keseriusan menangani sampah baru sebatas slogan dan overdosis peraturan. Belum dalam aksi nyata. Akibatnya apa? Dari periode pertama sampai hari ini, itu sampah masih numpuk, belum selesai. Yang dilakukan hari ini adalah upaya untuk mengurangi. Tapi cara menguranginya pun melanggar aturan. Di APBD sedikit, ngapain sedikit? Kalau memang serius, besarin dong. Selesaikan nih 2 tahun nih. Benar-benar. Berarti cara, sabar. Loh, politik anggaran itu adalah cara melihat keseriusan pemerintah atau gubernur wali kota itu politik anggarannya. Melihat keseriusan dia programnya, dia lihat dari politik anggaran. Politik anggaran yang diturunkan di dalam APBD. Misalnya dia bilang, kita fokus kita harus sampah, itu lihat anggarannya. Anggarannya gede, becek-becek. Berarti omong-omong. Panganah makai anilainan tekan. Mana ragu makai ragu wanen lu. Usah tuh panen dia ragu. Bukan begitu caranya. Berita hanya Gubernur Koster yang berani melarang kebijakan 1 liter. Hanya dia saja yang berani karena itu melanggar aturan. Gubernur yang lain nggak mau. Kan baru antara niat dengan jargon dengan karya nyata nyambung. Tapi kalau niat kemudian aturan saja yang banyak, lalu kemudian kita cek harusnya dia yang melaksanakan, orang lain disuruh melaksanakan, itu teorinya cuci tangan. Cuci tangan namanya. Bukan turun tangan. Yang bahaya lepas tangan. Aduh. Nanti akhirnya kita angkat tangan. Angkat tangan. Jadi apa yang kamu lakukan untuk melaksanakan ini semua? Tanda tangan. Tanda tangan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Bapak Gede Pasek Suardika. Kali ini hot di tempat baru. Yang baru. Keren, ngos-ngosan dikit. Tila aja mon. Lantai 3. Lantai 3. Harus ngos-ngosan dikit. Sebelum mulai Pak, ini Inak sing tadi nggak boleh katanya ada botol di bawah 1 liter. Ini di bawah 1 liter nggak ini? Di bawah. Di bawah ya. Bawah 250 300. Jadi kalau memang nggak boleh kita alternatif Pak. Ini pakai ini. Oh gitu, ngon gelas. Oke, kita ikuti. Kalau gelas boleh 1 liter. Galon tadi. Jadi gini ya. Oh, jadi gini. kita buka gitu. Oh, caranya kita gini. Tuangkan. Tuangkan. Nah. Ngepangsing uyaan ya. Oh ya. Jadi yang enak gini deh itu. Iya. Mentos gini. Kelihatan. Botolnya? Oh, nah nih. Kan sebenarnya tetap pakai botol sebenarnya, cuma nggak lihat aja berarti ya. Oh, kebang. Kebang ini. Nanti kita kasih pemulung biar punya lapangan kerja dia. Oh, benar. Ya. Ini kita kumpulkan nih di podcast Bali, saya akan kumpulkan setiap podcast, nanti setiap bulan saya kasih pemulung. Ya, ini kan di daur ulang kan jadi punya nilai ekonomi juga. Ya, benar. Membuka lapangan kerja lah. Siap, Pak. Ya, simpan dulu. Pembenjannya mentungang. Pasti temanya terkait ini dah kayaknya nih, curiga nih. Ini coba saya minum beda nggak? Memang betul pakai gelas top. Tapi kau nggak boleh keliling. Ini silakan dikritik dan dibully sepuasnya kan ya Pak. Enggak, jangan. Oh, jangan kita dalam dibully. konteks tidak ngebully sekarang. Jangan. Kita enggak boleh membuli. Berarti ngomongin, kalau mengkritik boleh. Saya pengen ngomongin SE 9 2025 ini tentang sampah ini kan. Yang lagi hot ini ya. Lagi hot nih Pak. Dan Pak Pasek sudah melakukan gerakan live Bali bersih sampah gitu. Bali bersih sampah. Sebenarnya kan sudah dari dulu ya Pak ya? Ya, sebenarnya kalau dilihat jadi gini ya. Silakan. Pertama, kita harus apresiasi semangatnya Pak Gubernur, Pak Pastor ya, pemerintah Pemprov Bali lah ya. Ya. Semangat untuk menanggulangi sampah itu kita harus apresiasi. Niatnya dulu. Niat untuk mengurangi konsumsi plastik
di Bali kita harus apresiasi niatnya. Ya, ya. Nah, niat ini kan berangkat dari sebuah jabatan. Jabatan gubernur itu jabatan yang diberikan oleh konstitusi, kemudian dipilih oleh rakyat, dia diberikan kewenangan, itu satu, Ya. dia diberikan anggaran, dan dia diberikan aparatur untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dia harusnya melaksanakan itu. Nah, kalau saya melihat semangatnya beliau itu tinggi kalau dalam hal penataan sampah ini. Kalau dilihat dari produk undang-undang atau produk hukum yang dibuat. Contoh gini. Jadi Pemprov Bali itu sudah pernah membuat beberapa aturan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Oh iya, Ya. waktu periode beliau pertama Dari ya. sebelumnya periode pertama dari ini ya di Perda ada 5 2011. Kemudian Perda Provinsi Bali 1 2017. Kemudian Peraturan Gubernur 97 tahun 2018. Ini tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020 tentang perlindungan danau, mata air, sungai dan laut. Surat edaran Menteri Lingkungan Hidup ini surat Menteri. Keputusan Gubernur Bali nomor 381 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber di desa atau kelurahan dan desa adat. Instruksi Gubernur Bali nomor 8324 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan dan desa adat. Artinya apa? Perdanya ada, peraturan gubernurnya beberapa kali, kemudian keputusan gubernurnya ada, instruksi gubernurnya ada di periode yang lalu. Sekian banyak aturan yang berangkat urusan sampah, jadi min tambahin aturan surat edaran min. Artinya kalau kita lihat keseriusan beliau serius membuat Aturan. keputusan. Serius membuat dalam konteks produk hukum. Produk hukum untuk menangani sampah. Oke. Tapi kita belum melihat produk karya nyata beliau untuk turun menangani sampah. Hasil dari produk hukum itu gitu ya. Ya, ini kan dari 2020 sampai 2024 apa? Dari 2019 sampai 2024 apa? Buktinya TPA Suwung Nah, tetap overload gitu ya. artinya kan begitu banyak aturan, itu lebih 5 itu dikeluarkan periode yang lalu, ditambah hari ini tambah lagi 1 surat edaran. Jadi Perda ada, Pergub ada berapa kali, kemudian instruksi gubernur ada, keputusan gubernur ada, surat edaran gubernur mengejang jenis aturan bagaimana aja gubernur. Kalah aturan doen. Jadi ya masalah tidak akan selesai. Kenapa? Peraturan gubernur itu yang sudah punya kekuatan yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu aja nggak jalan. Kalau surat edaran ini jauh sekali. Berarti antara peraturan gubernur dengan surat edaran ini nilai hukumnya jauh ya? Surat edaran itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tidak dikenal. Yang dikenal itu peraturan gubernur. Jadi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini adalah undang-undang yang mengatur bagaimana aturan itu dibuat di Republik ini, tata caranya. Itu tidak dikenal. Nah, karena itulah kemudian kalau secara teorinya surat edaran itu adalah masuk dalam rumpun administrasi pemerintahan. Ya, masuk dalam administrasi pemerintahan, dia setara dengan nota dinas. Nota dinas. Gitu. Jadi surat edaran itu lebih pada berlaku dia ke internal. Oh, harusnya gitu. ke internal. Bersifat imbauan enggak? Iya. Artinya Dulu, sama bersifat halnya internal. Kemudian dalam perkembangannya surat edaran itu kemudian lebih pada sifatnya tadi panduan, petunjuk teknis dan sebagainya. Nah, tetapi dalam surat edaran ini saya melihat ada overdosis kewenangan. Di mana dia ketika dia kemudian membuat narasi tentang sanksi. Oh iya kan ada beritanya. Nah, yang namanya sanksi itu pemerintah memberikan sanksi nggak boleh sembarangan pada rakyat. Itu prinsip demokrasi. Di negara hukum tidak boleh pemerintah membuat sanksi tidak berbasis kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan. Karena itu dia tidak boleh ada sanksi di surat edaran. Di mana dia boleh ada sanksi di undang-undang. Di mana dia boleh ada sanksi di Perda. Di mana dia boleh ada di Pergub pun boleh. Pergub perwali gitu ya. Perwali boleh. Tetapi dia harus
mengacu kepada Perda. Artinya dia itu adalah pelaksanaan teknis daripada aturan lebih di atas. Oke. Yang tegas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang boleh mengenakan sanksi adalah undang-undang dan Perda. Perda pun dibatasi. Dendanya berapa, hukumannya berapa. Nggak boleh lebih pada itu. Biasanya 6 bulan dan denda berapa ratus ribu, 50 ribu gitu ya. Itu denda yang boleh di dalam Perda. Lebih pada itu nggak boleh. Maka dia dinaikkan di undang-undang. Kalau di undang-undang berapapun diatur dia. Dari hukuman kurungan sampai hukuman mati diatur dalam undang-undang. Nah, kalau surat edaran ini enggak. Makanya saya kaget ketika di surat edaran dengan gagah berani beliau katakan, "Hei kamu desa adat, kamu enggak bisa bersihkan sampah, maka kamu tidak akan dapat BKK." Oh. Itu kan sanksinya. Oke, Kamu kepala desa, kamu nggak ini maka nggak dapat dana desa. Sanksi politik nggak sih, lebih ke sanksi Nggak politik? boleh. Itu kan sebenarnya nggak anggaran boleh itu ya? kan anggaran dana desa, anggaran BKK desa adat itu kan anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBN dan APBD. APBN dan APBD itu adalah Perda dan undang-undang. APBN itu undang-undang loh. Ya. Kalau dia sudah diplot untuk itu, maka ya itu harus dijalankan. Nah makanya di sini saya melihat, mohon maaf sekali, saya juga mau berdiskusi dengan poklinya gubernur yang bidang hukum tentang masalah di mana dasar hukum surat edaran bisa memberikan sanksi kepada masyarakat. Dan sanksi itu tertulis di surat Tertulis. edaran? Oh, di sana salahnya berarti? Ada ini coba ya saya ini kan itu sanksi. Desa, kelurahan atau desa adat yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dikenakan sanksi berupa penundaan bantuan keuangan, penundaan pencairan insentif kepala desa dan perangkat desa, penundaan pencairan bantuan keuangan kepada desa adat dan tidak mendapat bantuan atau fasilitas program yang bersifat khusus. Setiap pelaku usaha, hotel, restoran, pusat perbelanjaan dan sebagainya yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan ditindak tegas dengan dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali dan atau pencabutan izin usaha dan pengumuman kepada publik melalui berbagai platform media sosial bahwa pelaku usaha dimaksud tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi. Kalau yang kedua masih bisa. Tetapi kalau yang pertama mencabut izin tidak bisa. Karena apa? Rezim perizinan itu sudah ada aturannya. Untuk dia dicabut ada syaratnya dan tidak ada satupun terkait dengan urusan sampah. Ya, di mana urusan sampah itu diatur, undang-undang sampah itu diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, di dalam Undang-Undang pengelolaan sampah itu tidak ada satupun sanksi untuk mencabut izin orang yang memproduksi minuman pakai botol plastik. Ya. Nah karena itu niat baik yang dilakukan dengan cara yang salah dalam sistem pemerintahan itu berbahaya bagi demokrasi. Niat baik loh ya. Kita hargai niat baiknya, tapi caranya harus benar. Kalau caranya tidak Berarti benar, ini niatnya baik tapi caranya keliru, tidak benar gitu. Caranya melanggar. Melanggar. Caranya melanggar. Maka saya katakan, kalau ada nanti dicabut izinnya, kalau ada dagang karena dia jualan pakai tas kresek, lalu dia dicabut izinnya, bisa gugat. Gugat. Kuat. Kenapa kuat? Karena surat edaran ini dia mengacu kepada Undang-Undang 18 2008. Di Undang-Undang 18 2008 ini saya ini kan biar masyarakat juga tahu siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab untuk urusan pengelolaan sampah. Pasal 24. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dia. Pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah. Lagi saya ambilin. Ada lagi yang lebih tegas. Lebih tegas ini sehingga jelas kita bahwa yang bertanggung jawab itu bukanlah orang lain, yang bertanggung jawab itu pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga dia yang harus melaksanakan. Bukan orang lain. Nih, ada lagi soal nih. Sehingga wewenang nih ya, paling tegas. Wewenang pada provinsi ada ini secara umum dulu. Pasal 5.
Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebenarnya dimaksud dalam undang-undang ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk terselenggaranya pengelolaan sampah? Itu pemerintah dan pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Gubernur salah satunya. Berarti dialah yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah. Bukan diancam desa adatnya, bukan diancam desanya, bukan diancam pengusahanya, bukan diancam pedagang pasarnya. Apalagi Nggak boleh. rakyat gitu ya. Kerjaan gubernur itu eksekutif, itu eksekutor, pelaksana. Bukan dia regulator, dia membuat aturan, kamu perintah kasih sanksi ya. Dia bukan yudikatif. Nah ini saya kira memang mari kita diskusikan niat baik ini harus dengan cara yang benar. Niat baik dengan cara tidak benar itu melanggar aturan. Jadi kalau memang gubernur mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pak Gub itu yang punya tanggung jawab, bukan desa adat. Bukan desa. Jadi bagaimana caranya? Gubernur punya kewenangan, gubernur punya anggaran. Saya tanya, berapa anggaran di APBD disiapkan untuk mengelola sampah? Ada nggak? Berapa besar? Nah, besarannya itu turunannya jadi program apa? Jangan-jangan habis di bansos semua. Bansos. Ini kan problemnya di situ. Iya. Di APBD nggak dianggarkan, rakyat dimarah-marahi. Nggak boleh. Jadi di APBD disiapkan berapa anggaran penanganan sampah. Misalnya nih, setiap desa akan diberikan bantuan pengelolaan sampah untuk organik begini, anorganik begini, kemudian yang residu begini. Dibantu alatnya nih. Seret. 700 sekian desa dikasih, atau 1.500 desa adat diberikan alat ini. Pakai. Pemerintah yang ngasih, diajarin caranya. Itu boleh. Pemerintah sebagai penyelenggara. Karena pemerintah yang punya kewajiban untuk terjaminnya terselenggaranya pengelolaan sampah, bukan desa adat. Kok desa adat dikasih sanksi? Itu saya kira memang yang paling pokok, sehingga kita harus kembali memposisikan bahwa bukan masalah kita mau membuli atau bagaimana. Ini urusannya sudah dikelola dengan benar nggak Republik ini, daerah Bali ini sesuai peraturan perundang-undangan. Kan di situ letak masalahnya. Terus Pak, yang kalau bicara soal itu, sempat saya mendengar atau bacalah di mana itu dulu ya. Katanya setiap produk misalnya Aqua, Coca-Cola, yang produk-produk minuman kemasan itu loh, ya kemasan plastik itu, mereka sudah ada CSR-nya. CSR-nya entah itu ke pemerintah atau ke NGO atau ke orang-orang tertentu atau gimana CSR-nya itu. Berarti selama ini CSR ini kemana gitu ya? CSR Ya, itu. ya itu saya nggak tahu kalau urusan duit ada kemana, tetapi prinsipnya begini. Kita harus posisikan dulu, ini kita ada masalah sampah. Siapa sih penanggung jawab utama? Menurut Undang-Undang 18 2008, penanggung jawabnya itu pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah itu siapa? Pusat, pemerintah pusat. Pemerintah daerah siapa? Gubernur, bupati, wali kota. Itu penanggung jawab utama. Karena kamu yang tanggung jawab utama, kamu yang harus paling di depan. Berarti kalau kegagalan mengelola sampah, TPA Suwung membludak itu tanggung jawab pemerintah. Bukan salahnya rakyat, salah. Nah, di mana rakyat? Nah, Undang-Undang 18 2008 ini justru ada pasal khusus dia soal peran serta masyarakat. Artinya apa? Ini pemerintah tanggung jawab, tapi ada bab khusus peran serta masyarakat. Di situ bahasanya dapat, bukan wajib. Oke. Jadi masyarakat dapat berpartisipasi. Maka pemerintahlah yang melakukan penyadaran ke masyarakat. Ini kan dibalik. Desain surat edaran ini kan salahnya di sana. Dia mendesain, membuat wajib itu, desa itu, wajib itu, semua diwajibkan dengan ancaman sanksi. Lalu gubernur ngapain? APBD-nya gubernur untuk apa? Di Pemprov itu untuk apa? Kok sekarang di sini saya lihat bahwa yang menganggarkan itu harus uangnya desa. Uangnya desa. Uangnya desa harus dipakai. Bukannya uangnya gubernur. Salah. Itu melanggar Undang-Undang 18 2008. Harusnya APBD Pemprov Bali. Harusnya APBD Pemprov Bali. Makanya itu saya bilang, hari ini Bali ini keseriusan menangani sampah baru sebatas slogan dan overdosis peraturan. Belum dalam aksi nyata. Akibatnya apa? Dari periode pertama sampai hari ini, itu sampah masih numpuk, belum selesai.
Yang dilakukan hari ini adalah upaya untuk mengurangi. Tapi cara menguranginya pun melanggar aturan. Seandainya surat edaran ini tidak bersifat ada sanksi, maka dia bagus saja. Ketika dia mengancam saksi, jadi begini. Ini anggaran nih. BKK sekian miliar. 350 miliar gitu misalnya. Untuk sekian desa adat. Kemudian untuk dana desa sekian miliar per desa kali sekian desa. Ini kan sudah dianggarkan. Kalau itu tidak diturunkan, maka akan jadi silpa. Maka kegagalan pemerintah itu di dalam mengelola anggaran. Jadi salah ngatur sanksinya. Seakan-akan semua orang ditakut-takuti dengan uang. Mentang-mentang zaman Kaliuga makanya takut jadi pipes. Tapi menurut saya itu sebatas ancaman semata itu. Nanti udah menjelang pemilihan 2029 tetap aja ya akan desa adat. Ini kan tiap tahun ada anggarannya. Oh iya itu. Tiap tahun ada Tiap anggarannya. tahunnya ada anggarannya. Kalau anggaran hari ini kemudian jadi temuan, kalau dia tidak disampaikan kepada sesuai peruntukan, dia jadi temuan. Iya. Nggak bisa, bukan begitu caranya. Kamu nggak tak kasih lu uangnya. Selama ini kan desa adat ditakuti begitu terus manut, jadi ketakutan dia. Iya. Desa adat jadi takut digertak sama perangkat-perangkatnya itu. Kamu nggak dapat uang, kok kayak ketakutan. Akhirnya sekarang semua beban dikasih desa adat. Ketika gagal, desa adat ini nggak bener. Desa adat ini nggak bener. Undang-undang nyuruh gubernur kok tanggung jawab sama bupati wali kota kok desa adat yang salah. Nah ini artinya kita posisikan ulang. Jadi saran saya adalah gerakan bersama untuk mengurangi penggunaan limbah sampah plastik ini, ayo kita dorong bersama-sama. Tetapi ayo dong juga pakai aturan yang benar. Jangan dibangun dengan membangun rasa ketakutan. Pedagang pasar tidak boleh pakai tas kresek. Oke, nggak pakai tas kresek, terus solusinya apa, Pak? Itu udah dari dulu nggak sih? Nah, artinya solusinya apa? Saya dengar itu ada aturan nggak boleh pakai tas Oh, kresek. pakai tas yang lain. Tas yang lain harganya mahal, Pak. Bisa Bapak subsidi? Harga pedagang pasar tuh berapa sih untungnya? Ya. Bisa Bapak subsidi? Yang benar harusnya adalah pemerintah menganggarkan di APBD, disiapkan tiap desa, mesin penghancur plastik bisa didaur ulang, pakai untuk paping, untuk produk-produk apa, macam-macam. Itu yang harus dilakukan, anggarkan di APBD. Jangan dihabiskan untuk beli mobil baru, jangan dihabiskan untuk bansos yang terlalu banyak. Ke situ dulu kalau memang serius ngurusin sampah. Dulu sempat viral kalau nggak salah saya dengar. Kalau nggak boleh tas kresek di pasar, canang pakai apa gitu. Debat di media antara aktivis peduli sampah dengan netizen kan. Oh, coba kau kasih solusi itu. Canang kalau nggak tanpa plastik apa dipakai? Oh, ada yang ngasih solusi daun gitu. Gambar canang kaput daun, ada yang semak tali itu. Ini kan bisa diteng-teng pakai gitu. Tapi sekarang kan tetap aja dengan canang pakai plastik kan. Terus dagang bakso apa? Oh iya. Kuahan aja jang. Dagang gulai. Dagang rawon. Apa pakai? Jadi selesaikan masalah dengan tuntas secara fundamental, dipahami dulu siapa penanggung jawab, bagaimana mengatasinya, bagaimana siklusnya, dan di mana gerakan penyadaran. Jadi pemerintah harusnya adalah ke rakyat tuh lakukan program gerakan penyadaran. Misalnya nih dari SD diwajibkan dia pakai tumbler. Oh iya. Tapi siapkan dong air minumnya biar dia tinggal ngambil. Iya benar. Kan begitu. Benar, kemudian pemerintahan ini semua pakai tumbler. Oke, siapin dong PDAM kita biar siap minum kayak di Singapura. Harusnya PDAM perusahaan daerah air minum. Iya. Kok nggak bisa diminum sampai sekarang ini? Nah itulah. Perusahaan daerah air minum. Tapi bisa nggak diminum kajani gitu. Air buah. Air buah. Makanya kan itu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau menyiapkan sebuah kebijakan yang sekiranya menyusahkan rakyat, siapkan barriernya dulu. Ini contoh, mohon maaf lagi, saya contohkan karena ini baru berlangsung. Ya. Ketika arus mudik, wilayah Jawa Barat itu adalah wilayah yang rentan ketika orang dari DKI menuju Jawa Tengah, Jawa Timur. Di beberapa titik-titik sudah dipotret selalu terjadi kemacetan. Kenapa terjadi kemacetan? Ditemukanlah ada bemo mikrolet itu di Sunu Mangkal, ada andong, dokar, ada model-model begitu di situ yang membuat kemudian jalan itu jadi menyempit dan pasar tumpah dan sebagainya.
si gubernur Deddy Mulyadi Deddy ambil Mulyadi. kebijakan. Kunjungan kerja ASN dikurangi semua. Oke. Diambil semua supir mikrolet, semua ini andong, semua pedagang pasar tumpah itu diberikan uang 3 juta. Tidak boleh ngambil penumpang, nggak boleh ini semua selama fase masa mudik. Oh. Sehingga ini kosong, mereka liburan. Ya, itu solusi. Artinya itu. dia tidak dikasih kerja, tapi dikasih duit. solusi. Sekarang dia tidak boleh pakai kresek, tapi pakai apa nggak dikasih solusi. Ya. Itulah perbedaannya. Perbedaan orang yang ngerti masalah dan menyelesaikan masalah, orang yang pura-pura menyelesaikan masalah. Di sini perbedaannya. Nah sekarang nih, nggak boleh pakai ini. Terus apa solusinya? Nggak ada. Bawa tumbler, oke bawa tumbler, minum saya habis. Minumnya di mana lagi nyari? Harusnya sekarang PDAM cari, Kaporit aja nggak berani minum kita. air hujan aja. Artinya apa? Tidak disiapkan dulu solusinya. Mestinya di daerah kawasan Renon misalnya nih, percontohan kawasan Renon ini karena dia olahraga ada ini, minimal di situ adalah air minum yang sudah ada. Air kerannya tuh air layak minum. Layak minum. Sehingga langsung bawa tumbler nggak apa-apa. Langsung bisa. Pernah dulu ada Pak di Puputan. Tapi semenjak ada orang meninggal tuh gagal lagi proyek. Ya itu kan salah ininya. Artinya ya kalau barangnya bagus kan nggak akan kesetrum ya. Kalau kita sampai meninggal. Kita nggak pernah dengar di negara asing kesetrum karena minum air minum. Itu itu karena kakinya angkat itu habis main bola kalau salah itu anak-anak itu. Tapi kan memang salah peruntukan itu untuk air minum tapi dipakai untuk cuci tangan untuk yang lain habis olahraga. Itu pengawasan juga yang nggak bagus. Tapi wilayah artinya gini lah. Buat kebijakan, buat keputusan, buat aturan, siapkan barriernya dulu. Betul. Melarang orang itu gampang. Tapi mencari solusi orang yang korban karena dilarang itu gimana? Kayak tadi lah kita bicara. Bagaimana sekarang untuk kita mengatur dagang gulai, dagang rawon, dagang bakso biar tidak pakai plastik. Kertas sangon. Dagang canang gitu. Dagang canang masih lebih ini yang berkuah yang sudah nyata nih. Kemudian ini ada mangkok bagus. Harganya berapa? Masuk nggak antara biaya produksi dengan tempat itu dan mampu nggak dibeli oleh konsumen yang di desa yang hanya dia 5.000 satu mangkok gitu loh. Jangan sampai baksonya 5.000, alatnya 5.000 dijual 10.000, jadi pedagang baksonya bangkrut. Jadi kan harus solutif dia membuat aturan. Nah, surat edaran yang menurut saya melengkapi kegagalan peraturan gubernur, melengkapi kegagalan keputusan gubernur, melengkapi kegagalan instruksi gubernur yang sudah keluar di periode yang lalu. Ini hanya untuk melengkapi kegagalan karena overdosis aturan. Tidak, mestinya yang overdosis itu apa? Actionnya. Saya belum pernah lihat Pak Koster ngambil sampah di Suung, merintahkan apa, atau kayak Deddy Mulyadi dia ke got, turun ngasih contoh, sehingga semua bersih seketika malu kan, camatnya malu, kepala desanya malu, lurahnya malu, kepala dinasnya malu, kan tujuannya memberi contoh. Engarso sung tulodo. Betul. Kan memberikan contoh itu kan? Tauladan. Tujuannya Pak Koster juga sekali aja begitu, ngasih contoh. Nanti yang lain otomatis malu kan begitu. Tapi kalau ngomong kita harus bersihkan sampah, kita bicara di Ada Chandra. Kita bersihkan sampah, ngomong di Wiswa Sabe. Kita bersihkan sampah di tempat berasi, bicara tuh pakai baju batik atau pakai baju ndak, pakai udang nyentereng, kan nggak cocok. Ini kan antara ininya nggak pas gitu loh. Ini kita harus kritis. Tetap niatnya kita dukung. Tapi saran kami adalah caranya yang benar dong secara hukumnya. Tapi nih aturan Pak Koster melarang ada produk kemasan di bawah 1 liter di Bali itu bisa nggak kira-kira dilakukan? Nggak bisa jalan. Di minimarket semua sudah masih tidak bisa jalan. Kayaknya nggak bisa. Nah, karena apa? Tidak ada kewenangan gubernur melarang produksi itu. Kenapa? Karena dia punya izin secara nasional. Oh, benar. Dia punya izin secara nasional dan dia sudah terdaftar secara nasional. Dia ada SNI-nya, BP POM-nya ada, semua komplit. Sehingga tidak bisa dilarang. Apalagi hanya bangun hukumnya surat edaran. Jadi kalau ini digugat, saya yakin kalau hakimnya adil, kalah. Oh nggak ada dasar hukum.
dibawa ke Undang-Undang 18 2008, itu tanggung jawab gubernur kok, bukan tanggung jawab pabrik. Pabrik ini kan bayar pajak. Ada pegawai di situ. Lalu kalau sekarang kemudian itu ditutup, ada PHK, Pak Koster kasih kerja. Sekarang sudah beberapa pabrik tekstil udah tutup, apa menyusul minuman kemasan, dalam kemasan juga harus tutup lagi. Bisa dapat buka lapangan kerja belum dibuka malah banyak ditutup. Jadi caranya salah. Bahwa pengurangan penggunaan plastik itu wajib. Tapi cara berpikirnya harus bagaimana mendaur ulang. Tekan pengusaha itu agar CSR yang tadi Erwin bilang itu dipakai untuk recycle. Ini dah. Itu CSR boleh. ini gede kan loh Pak. Karena dia menciptakan produk itu, dia sebagai kewajiban memang harus ada tanggung jawab si perusahaan ini mengeluarkan dana untuk penanggulangan itu. Nah ini dana ini kemana ini saya rasa kemana ini dana ini? Ya artinya itu pemerintah bisa hadir. Kamu CSR-mu pakai fokus untuk recycle limbah plastik ya. Bikin program nyata. Penyadaran masyarakatnya jalan, ini jalan, siklusnya di jalan, semua akhirnya berjalan dengan baik. Nah kalau itu berjalan, nggak usah jauh-jauh lah, di Banyumas saja bisa kok, masa Bali nggak bisa? Banyumas nggak ada aturan seribet begini, sebanyak ini aturannya nggak ada, tapi sampah habis. Nah itu kok mereka kok bisa ya? Iya karena niatnya memang menyelesaikan masalah, bukan sekedar bombastis di media sosial, di media-media buat aturan banyak, tapi tanpa action. Bisa nggak SE ini sama dibilang imbauan? Kan ada yang bilang itu. Harusnya memang standar hanya himbauan hanya aja panduan, hanya petunjuk teknis, dia tidak boleh ngasih Dan sanksi. harusnya SE ini hanya sebatas himbauan, tidak boleh diikuti, boleh tidak kan gitu harusnya. Iya, memang tidak boleh ada tidak sanksi. diikuti juga nggak apa-apa. Loh, iya. Harusnya gitu ya. Artinya kalau memang dia ngancam sanksi, saya berani jamin. Dasar hukum SE itu nggak boleh memberikan sanksi. Boleh lah tanya pakar hukum administrasi negara. Surat edaran itu setara dengan nota dinas, udahlah buka buku tuh. Harusnya kalau Pak Kosta serius, peraturan gubernur gitu. Peraturan gubernur dipakai atau perda sekalian. Tapi kan udah ada sebelumnya. Makanya aturan mau tumpuk nih. Bikin perda. Perda hukumannya apa? New perda itu harusnya. Nah, boleh perda, perbaikan perda bisa. Jadi revisi perda itu boleh. Perda yang terbaru boleh. Tapi di situ sudah diatur di Undang-Undang 12 2011 itu sudah diatur berapa sanksi yang dibolehkan. Setahu saya 6 bulan kurungan dan 50.000 denda. Nggak boleh lebih pada itu. Cabut izin nggak boleh. Misalnya ada minimarket di Bali kan banyak menjamur minimarket. Oh, ada Alfamart, Indomaret, Sike gitu. Dia menjual masih minuman di bawah 1 liter nih. Oh, yang plastik, kemasan plastik. Terus kemudian, karena kamu menjual tetap saya tutup. Nggak bisa. Cabut izinnya nggak bisa. Gugat. Oh. Karena rezim perizinan itu ada aturan lagi. Oke. Mekanisme kenapa izin orang dicabut? Karena melanggar aturan. Aturan apa dilanggar? SE itu bukan aturan. Oke. Kalau dia melanggar undang-undang, oke, jual ganja atau mendapat jual sabu, jual sesuatu yang menurut undang-undang itu dilarang. Boleh ditutup. Jadi kembali lagi bahwa peraturan perundang-undangan itu bisa ada daya paksa. Tetapi peraturan kebijakan itu adalah gerakan penyadaran. Yang SE ini adalah peraturan kebijakan. Kebijakan diatur untuk memandu, untuk memberikan petunjuk teknis, bagaimana menjelaksanakan biar lebih baik, gitu loh. Itu dia boleh. Tapi begitu mengancam, apalagi mengancam dengan berbasis kepada dana yang sudah ada di APBN dan APBD. Nggak boleh. Karena kalau enggak itu cair jadi silpa. Gagal gubernur. Makanya saya lucu nih. Ngasih sanksi gabeng tapi mungkin untuk nakut-nakuti masyarakat boleh lah. Tapi kan nggak boleh. Kalau kita membiarkan masyarakat kita bodoh dengan rasa ketakutan, sampai kapanpun kita akan dipimpin oleh pemimpin bodoh nanti. Masyarakat harus cerdas. Dia tahu hak dan kewajibannya. Karena ini republik memang untuk rakyat. Itu. Makanya saran saya adalah gerakan penyadaran itu lakukan sesuai Undang-Undang 18 2008. Masyarakat boleh berperan serta, tetapi di situ katanya dapat. Ini saya baca. Biar jelas apa di situ bahasanya posisi rakyat. Sehingga kita tidak
bab 9 peran masyarakat pasal 28. Ayat 1, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Saya ulang, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 18 2008. Masyarakat dapat, kata dapat ini bukan wajib loh. Di SE itu jadi wajib. Oh. Oke. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang menyelenggarakan adalah pemerintah dan atau pemerintah daerah. Dialah yang penanggung jawabnya. Dia yang harus melaksanakan pengelolaan sampah, bukan orang lain. Anda yang bertanggung jawab pengelolaan sampah, Anda harus kerjakan. Kenapa? Undang-undang memerintahkan begitu. Anda dikasih uang, Anda dikasih aparatur. Jangan sampai aparaturnya tetap di ruang ber-AC, bendesa adat sama prajuru adat dimarah-marahin sama prajuru desanya juga pengurus Bahkan desanya dimarahin. rakyat dijadikan kambing hitam. Ini kan salah. Rakyat kita nggak mau ngolah sampah ini gitu. Rakyatnya dikasih sanksi. Undang-undang nyuruh dia. Di sini peran masyarakat berperan, dapat. Karena alasan pemerintah itu selalu begini Pak, terutama basar-basar ya. Oh, kalau pemerintah aja kan mengatasi sampah itu harus dari Bersama-sama, hulu ke hilir gitu. Betul. Nah, gimana itu kira-kira? Dari hulu ke hilir, karena itulah pemerintah dikasih otoritas. Otoritas untuk mengatur. Untuk mengatur, kemudian dia dikasih uang untuk beli alat-alat. Ah. Alatnya udah dibeli belum? Udah dipakai belum? Ada ahlinya belum? Truknya aja masih banyak perawatannya compang-camping. Uangnya kemana uang perawatan truk? Kan begitu. Jadi ini harus betul-betul dipahami bahwa pengelolaan sampah menurut Undang-Undang 18 2008 itu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tanggung jawabnya ada di dia, bukan di rakyat. Kita sebagai rakyat, tunggu dulu. Kita nih gaji kamu. Ya. Kita kasih kewenangan kamu, kita kasih semua hal, uang juga kita bayar pajak untuk kamu. Kerjakan dong. Nah, gitu loh. Nanti kami bantu. Rakyat posisinya membantu. Jangan dibalik. Dia merintah kita jadi bawahannya. Kita beli botol, kita beli air kemasan di minimarket ini kan sudah include pajaknya itu. Itu pajak Masuk ke daerah. Pajak ini harusnya digunakan untuk mengenang-ulang itu. Gitu. Iya, Harusnya artinya begitu. kan itu dia turun jadi APBN, APBD. Ya. APBD ada dari DAU, DAK, dana dekonsen, macam-macam lah. Termasuk ada pinjaman pen, macam-macam. Artinya apa? Ya kamu punya kewenangan. Kamu di undang-undang nyuruh kamu tanggung jawab. Kok kamu lepas ke orang lain lalu kamu leha-leha kelihatan kamu gagah gitu. Kamu sendiri nggak mau ngambil sampah. Kamu suruh orang lain, anggarannya kamu suruh dari dana desa. Kamu suruh dari dana desa adat. Semua kamu suruh urunan, lalu dana APBD enggak kamu pakai untuk sampah. Kamu pakai untuk bansos. Kamu pakai untuk baser. Kamu pakai untuk... Kan salah. Nah ini... Kamu pakai untuk baser. Nah artinya kan salah. Nah kalau yang begini kita harus kritisi. Karena ini negara demokrasi. Kita harus mengerti mana hak, mana kewajiban, mana tanggung jawab, mana wewenang. Beda. Kalau itu menjadi wewenangmu, gunakanlah wewenangmu dengan baik. Jangan menyalahgunakan wewenang. Kalau itu tanggung jawabmu jalankan. Kalau kamu tidak jalankan tanggung jawabmu, maka kamu orang yang tidak bertanggung jawab. Kan begitu. Jadi kalau ini hakmu ambil. Kalau itu kewajibanmu jalankan. Kan kita harus, rakyatnya harus tahu. Kalau dalam pengelolaan sampah, saya ingin tekankan, dalam pengelolaan sampah itu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Bukan yang lain. Bahkan perusahaan yang akan bekerja sama mengelola sampah harus diumumkan kepada masyarakat. Ada di undang-undangnya. Tanggung jawab utamanya ada di pemerintah. Pusat dan daerah. Gitu. Peran serta masyarakat dilibatkan. Nah, bagaimana kemudian pemerintah dengan kuasanya itu dia punya instrumen sampai ke bawah. Maka dia lakukan untuk mencegah jangka panjang. Maka saya harus dari anak-anak. Maka masuk dari pendidikan. Pendidikan diajari nih sopan santun, diajari etika bagaimana mengelola sampah, memisah sampah dari kecil. Bawa tumbler tiap hari, tapi siapin minumnya juga di sekolah. Ya. Kalau air habis dia bisa ambil. Harusnya mulai dari SD, SMP itu. Lama-lama yang SD, SMP, SMA kemudian dia jadi pegawai negeri itu udah biasa kan. Bahkan pemerintah nyiapin tumbler untuk anak-anak itu kan. Bansosnya pakai pembagian tumbler dulu, sudah nggak dilakukan. Podcast Jak Bali dan semua masyarakat dikasih tumbler juga, gratis, gitu. harus itu. Iya. Harus begitu caranya. Karena anggaran APBD ada untuk itu. Yang tadi saya tanya,
berapa miliar disiapkan untuk menyelesaikan sampah di Bali. Jangan hanya galak-galak, semua kan saya lawan, saya berani. Bukan berani-berani begitu maksud kita. Kalau Anda berani, anggarkan APBD lebih besar untuk penanganan sampah. Kalau Anda memang serius, Anda turun langsung ke bawah, ambil itu sampah. Kasih contoh kita semua, baru bergerak. Baru. Ya belajarlah dikit. Kalau hari ini kan kita jujur lah, kita selalu lihat itu potret kok di Jawa Barat yang banyak kelihatan bekerja gitu loh. Ya ini jujur aja, kita melihat cara kerjanya real apa. Ya dia terbuka apa yang dilakukan. Dia siap dikritik, tapi dia selesaikan dan detail menyelesaikan masalahnya. Dan memang saya pernah mengundang narasumber orang yang membongkar ada bisnis juga dalam pengelolaan sampah di Bali ini, Pak. Jadi keluarga kepala dinas atau oknum kepala dinas kabit itu keluarganya memang sengaja bisnis alat berat ini itu biar anggarannya ke sana juga gitu. Wah, ini Ya. pengelolaannya di sini. Ya kita sudah ada perangkat juga, negara sudah ada perangkat juga, ada kejaksaan, ada KPK, ada Ya. polisi, cek aja. Dan memang sederhana kok, ya kan itu bawa ke sana kan bayar, ada duit juga masuk di situ. Jadi pertanyaannya 5 tahun yang lalu gimana menyelesaikan itu kok belum selesai? Sekarang masyarakat dimarah-marahi. Nah menurut saya sampai kapanpun kita tidak bisa lepas dari plastik. Karena itu sebuah keniscayaan bagi kita. Yang penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran, pakailah plastik seperlunya dan jangan lupa lakukan pengolahan, pemilahan agar kemudian itu bisa didaur ulang. Tinggal sekarang buatkan sentra-sentra daur ulang yang banyak sehingga barang itu menjadi bermanfaat, reuse-nya, recycle-nya terus berjalan sehingga barang itu tetap ada. Karena kalau kita mau bicara sampah plastik dan sebagainya, kenapa nggak dari undang-undang dibuat dilarang pakai plastik? Kan selesai sudah, menjadi barang kriminal dia. Tutup pabrik plastik. Undang-undangnya dibuat bahwa plastik itu adalah sama dengan sabu. Sabu gitu. Kan barang larangan. Selesai itu. Ya, selesai. Sama halnya melarang orang merokok, tutup pabrik rokok. Selesai kan? Kan selesai jadinya. Iya. Nah, artinya kalau itu tidak dilakukan maka kita tidak boleh. Sekarang ya ini pabrik air minum dalam kemasan yang hari ini mungkin akan jadi sorotan, akan dibuktikan sebagai bentuk nih. Kalau itu dihabisin mereka, kemudian akhirnya tutup karena dipaksa harus jual yang di atas 1 liter, akhirnya jual galonan aja sama yang 1 liter itu kan akan berdampak kepada di mana menurunnya PPH dan PPN. Pajak penghasilan dari karyawan yang bekerja di situ yang pasti akan kena PHK. Pemerintah belum bisa buka lapangan kerja, malah yang hadir menimbulkan PHK. Karena dia udah nggak produksi, ngapain dia kerja? Yang punya perusahaan kan nggak mungkin nanggung dia. Itu satu. Yang kedua, PPN dari hasil penjualan. Yang tadi Erwin bilang di minimarket atau apa, kan kena semua tuh. Beli di restoran, kena pajak dari restoran, minumnya kena. Ini kan menghasilkan dia. Nah, kalau ini dilarang menjadi barang haram, menjadi barang kriminal, kan aneh. Jadi menurut saya ini nggak menyelesaikan masalah. Dan saya yakin kalau hanya dengan SE ini nggak akan selesai. Sudah selesai. Nggak selesai. Ini kan Perda, Pergub, SK Gubernur, surat instruksi Gubernur, surat edaran SI, SE, SO, SE, apalagi macam telah baru kini SI. Nggak berani bikin pernyataan imbauan lagi Pak Koster. Seru aku Pak SE gitu. Dulu kan surat imbauan gitu kan, surat imbauan. Makanya rumpun administrasi pemerintahan itu tidak semua produknya yang dikeluarkan itu adalah produk peraturan perundang-undangan. Ini masyarakat juga biar paham. Tidak semua. Kalau peraturan perundang-undangan, kalau itu produk hukum peraturan perundang-undangan, maka dia mengacu di Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ mana saja yang termasuk peraturan perundang-undangan. Di luar itu bukanlah peraturan perundang-undangan, tetapi dia masuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini dikeluarkan karena dia punya kewenangan, dia ingin merealisasikan aturan yang ada di sini. Sehingga yang ini tidak boleh bertentangan dengan
ini gitu loh. Karena ini makanya itu ini sifatnya panduan, sifatnya petunjuk teknis, sifatnya jadi gitu. Tidak boleh yang namanya himbauan kok ngasih sanksi kan nggak bisa. Ini kan pemahaman mendasar itu. Jadi hukum itu ya misalnya ada reheling, ada basicing, itu beda. Ada aturan, ada keputusan. Jadi ya semua diposisikan dengan wajar gitu loh. Oke. Itu kalau ngomong soal aturan yang ada saat ini. Nah menurut saya sih sudahlah kita ini kan aja. Masyarakat tuh jangan dikasih beban yang terlalu banyak. Iya kan, karena ini tugasnya pemerintah. Tadi saya udah baca pasalnya. Pasalnya udah menyebutkan bahwa itu pemerintah tanggung jawab. Dan Pak Basa diserang oleh basar-basarnya Pemprov gitu kayaknya gitu. Enggak. Biarin kalau itu kan Gara-gara ngomong ini ya. enggak ah. Saya ketemu Pak Koster baik-baik kok ketawa-ketawa. Baik-baik. Oh, sempat ketemu Pak? Sempat ketemu dan saya bilang saya akan dukung kalau program Bapak bagus. Oh gitu. Saya dukung. Tapi kalau enggak ya izinkan dong kita ngeritik. Masa nggak boleh ngeritik? Bahkan Yang muji kan sudah banyak, Bos. ya. Yang muji udah banyak. Jadi Mayoritas sudah memuji. Pak Koster memang butuh kritik gitu sebenarnya kan. Tetapi saya tidak setuju kalau dibully. Bully saya nggak jangan. setuju. Tapi kalau kritik itu cermin daripada apa namanya kita di negara demokrasi. Kritik tuh boleh lah. Jadi apalagi kritik kebijakan yang menyentuh masyarakat luas itu wajib dong. Nah sekarang misalnya orang Maturan itu yang lagi rame berdarah turun kabeh harus bawa tumbler itu misalnya. Oh iya. Tapi di sana tidak disiapkan air isi ulang. Nah, itulah hijau ngalih. Sistemnya kayak kita Kayak tadi ini. itu. Lihat kalau ada sidak, ntar dulu Pak. Turuang lu. Keluar lu. Tetap justru sampahnya tetap dibuang. Tumbler tetap dibawa, sampahnya dibuang. Ya, artinya kan begitu. Jadi ketika kita membuat aturan apapun, kalau sifatnya melarang dan menyulitkan orang, siapkanlah solusi jalan keluarnya dulu. Baru aturan, pasti aturan itu akan ada. Karena apa? Karena salah satu fungsi daripada hukum itu adalah rekayasa sosial, social engineering. Jadi bagaimana orang dengan aturan peralatan hukum ini terjadi rekayasa sosial dari dia nggak biasa menjadi biasa. Contoh, dulu kita nggak biasa pakai helm, oke? Nggak biasa pakai helm. Demo besar-besaran, karena masyarakat nggak biasa pakai helm. Tapi demi keselamatan dilakukanlah kemudian cara. Caranya apa? Dibuat bertahap. Tidak langsung semua harus pakai helm. Tetapi di daerah tertentu itu pakai helm. Biar mulai masyarakat mulai pelan-pelan itulah rekayasa sosial yang harus dilakukan. Proses penyadaran lama-lama. Kemudian dia kerjasama dengan pengadaan sepeda motor. Kamu akan saya kasih izin. Ini yang penting ada kelengkapan helm dan jaket. Akhirnya mulailah. Tapi bahasa di yang jual motor, beli motor bonus helm dan jaket, padahal itu bagian pada pemerintah yang masuk di situ. Tapi kan lama-lama akhirnya terbiasa. Sekarang helm adalah menjadi hal yang biasa. Kita melihat orang pakai helm itu biasa saja. Gitu loh. Jadi rekayasa sosial ini bisa dilakukan oleh hukum. Nah kalau misalnya Pak Koster ingin melakukan rekayasa sosial lewat surat edaran, jangan pakai sanksi, jangan nakut-nakutin. Karena menakutkan warga, menakuti masyarakat, menakuti elemen di bawah itu bukanlah solusi untuk mencerdaskan masyarakat. Tapi bangun dia kesadaran. Bikin dia malu kalau dia pakai itu. Kan penciptakan rasa malu apa itu kan bisa dibangun. Karena orang pasti ingin sesuatu yang membanggakan. Mana lagi ngetren itu akan jalan. Zaman dulu kan kalau kita sembahyang kan tidak ada kewajiban pakai baju putih, meninggal pakai baju hitam. Karena ada tren aja menjadi kebiasaan dia. Kalau udah meninggal ya baju selam tiba-tiba. Ini ke pura aja putih baju. Padahal kan tidak ada aturan. Kalau kita buka Dresta Bali zaman dulu kan tidak ada. Coba lihat baju-baju zaman dulu kan tidak ada. Itu belakangan aja baru muncul. Nah, rekayasa sosial itu bisa dilakukan lewat hukum. Sama dengan urusan sampah plastik ini bisa. Kan ada aktivis lingkungan yang bilang begini, atau mungkin basar-basarnya Pak Koster atau Pemprov lah. Apa sih susahnya beli tumbler aja kamu tinggal pakai itu kurangi gitu. Apa sih susahnya untuk kesadaran itu tuh kembali lagi masyarakat kan tidak semua sama karakter dan gini. Enggak.
Jadi posisinya ini pengolah sampah itu penanggung jawabnya siapa? Pemerintah. Iya. Pertanyaannya sekarang, kalau bisa kita ngangkat pokli cukup banyak, kenapa kita tidak bisa bagikan tumbler untuk anak-anak sekolah? Nah. Anggarkan dong di APBD, boleh kok. Harusnya Pak Koster sekarang Bila ke perlu sekolah-sekolah bagi tumbler gitu kan. Bagi tumbler ada fotonya Pak Koster dengan Ya. Pak Giri Oh kan, iya, bagian gitu kan, gitu. KBS gitu kan. Dah ke seluruh rakyat kampanye tuh diam-diam. Kalau mau sah itu. lebih cerdas ke SMP SMA-nya nanti 2000 Bisa milih. punya hak Ya. milih. Oh, TK juga bisa kok. TK ya. Oh, nanti jangka panjang. Nah, TK ibu bapaknya milih. Oh iya. Oh, Pembantunya siapa ngasih milih. tumbler, Nak? Ini ini Pak fotonya. Koster sama Pak Giri. Gitu. Oh ya. Pakai APBD. Iya. Sah. Itu baru kebijakan itu baru politik. bener. Boleh lah numpang Boleh begitu. lah, Gitu. gitu. Kita maklumi lah. Bisa numpang di situ. Bisa Mumpung masih ngasih jauh. ide loh ini. Nah, itu. Tapi kalau larang-larang, suruh-suruh tapi nggak dikasih solusi kan, Ya. kita lama mikir, jangan-jangan ada ini nih, ada deal sama distributor tumbler yang di Bali kan begitu. Artinya kan mimpi orang-orang bisa nakal berpikir Ya, begitu ya. kan. Biasanya Nah, begitu pemerintah biasanya kan. Melarang Makanya. ini ternyata ada deal dengan ini Nah, gitu. bukan pemerintah, sering kali oknum begitu. Oknum. Tapi ini saya kira tidak ya. Nah, ini Oh, joke aja. oke, Tetapi oke, oke. biar jangan muncul kesan begitu, diwajarkan saja. Oh iya. Bertahap aja dibangun. Jangan dengan ancaman. Sesuatu dengan ancaman tuh nggak bagus ketika posisinya bukan dia punya kewajiban. Di sini udah jelas kok peran pemerintah itu yang utama, kemudian peserta masyarakat bahasanya dapat. Dapat tuh apa? Rakyat tuh jadi rajanya. Ambil sampah saya di depan rumah saya. Kamu udah tak gaji Saya udah kok. bayar sebulan. Begini. Beli dong di APBD. Tenaga sampah gaji dong, outsourcing. APBD ada kok, ambil sampah depan rumah saya. Kira-kira begitulah. Undang-Undang 18 2008 ini begitu. Sehingga di sini rakyat posisinya kata dapat, tidak kata wajib. Ya, Jadi konteks hukumnya harus dipahami dulu. Apalagi undang-undang ini diacu oleh SE-nya itu sendiri gitu loh. Nih, Nah, itu. Nih Apa beda? jelantik. Apa Don beda? ake bully kesayangan, mari kita jag gaspol dukung penuh. Oh, rumah kita bebas sampah, rumah tetangga bebas sampah. Le jelantik yang dulunya ikut juga sering kritik tiba-tiba. Loh, kita setuju bebas Kita sampah. setuju, artinya kan Tapi cara untuk bebas sampah itu bangun dengan kesadaran, bukan dengan ancaman. ininya konteksnya ini bukan membuli Pak Koster ya. Ini urusannya bagaimana hukum itu diperlakukan di tempat yang tepat, dijalankan dengan tepat, sehingga tujuannya sesuai dengan yang dimaksudkan. Nah ini saya baca, di ininya saya kaget juga. Di apa namanya, ini saya kaget. Jadi Panglima Pangdam sebagai ini, mana ya saya baca, sebagai penanggung jawab. Wih, Gubernur, Pangdam dan apa? Nah coba ya. Saya salah baca nih. Tapi saya kaget aja. Saya bicara dalam konteks ini ya, sistem ketatanegaraan kita ya, biar tidak tumpang tindih. Nah nih, di dalam itu pemimpin dan penanggung jawab gerakan Bali Bersih Sampah. Gubernur Bali memimpin gerakan Bali Bersih Sampah bersinergi dengan Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali dan Danrem 163 Wirasatya agar pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berjalan lancar dan sukses di seluruh wilayah Bali. Pertanyaan saya, Kan TNI, di undang-undang Polri. TNI ada nggak pengelolaan sampah itu ditanggung jawabin oleh Pangdam? nggak ada, Di undang-undang polisi nggak ada. nggak tanggung jawabnya itu di Kapolda? Harusnya Itu dulu. nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kemudian kalau gubernur ada nggak? Ada. Di Undang-Undang 18 2008 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah dan gubernur pun ada di situ. Kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa, tugasnya apa ada. Tapi Pangdam dan Kapolda nggak ada. Ini kok Pangdam sama Kapolda disuruh bantuin tugasnya gubernur.
Ini kita bicara konteks ketatanegaraan ya. Tapi Ya, kalau ya. gotong royong semua terlibat, Gotong royong kan oke lah boleh-boleh semua aja, boleh. gitu. Tetapi ketika bicara ngomong aturan hukum, siapa boleh melakukan apa, ini harus tegas, bos. Harusnya kan biarkan polisi mengerjakan tugasnya Sebagai memang. polisi. Kriminalita dan keamanan gini. Udah, gitu kan. Kamtibmas itu fungsi polisi. Kamtibmas gitu. Sementara Kamtibmas belum beres nih udah bawa aja ngulung sampah. Yang benar itu adalah Gubernur Bali bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup, bersama Satpol PP, bersama ini, itulah bertanggung jawab. Ya. Perangkat SKPD yang ada di Pemprov Bali sampai kabupaten kota sampai kecamatan yang memang digaji oleh rakyat, itulah yang terlibat yang utama. Anggarkan dia, berikan peralatan dia dan sebagainya. Urus ini sampah. Jangan terbalik. Itu loh. Jadi disinilah letak problem kita di dalam Konsletan bernegara. kita bernegara di Bali gitu. Harus kembali kita ini lagi, yang lain lagi. Yang lucu di sini adalah soal desa adat. Desa adat. Desa Iya. adat boleh urusan adat jadi aja ngurus sampah itu. Telah Kramo di Nusa Dua kesepekang sing ini ya, desa adat, setiap orang larangan desa adat. Desa atau kelurahan dan atau desa adat yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dikenakan sanksi berupa penundaan bantuan. Pertanyaan saya, dalam rumpun konstitusi kita, desa adat itu ada di mana? Apakah dia ada di pemerintah daerah atau dia pasal tersendiri? Dia berada di pasal tersendiri. Pasal 18B ayat 2, di mana kesatuan masyarakat hukum adat diakui tetap ada selama dia masih sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku saat ini. Artinya dia rumpunnya sendiri. Nah, lalu sekarang kemudian diperintahkan dia membuat perarem oleh gubernur. Ketika gubernur mengintervensi, memerintahkan desa adat membuat perarem tentang itu udah salah. Karena desa adat ini tidak punya atasan yang namanya gubernur. Pemerintahan adat itu diatur dalam aturan tersendiri di konstitusi kita. Pemerintah daerah dia diatur dalam konstitusi tersendiri. Pasalnya beda. Berbekal oke lah gitu. Kepala desa ada undang-undang desa mengacu kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Undang-undang desa. Tetapi desa adat dia mengacu kepada konstitusi yang berbeda. Dia bukan bawahan gubernur. Ya. Tapi dengan kalimat di sini memerintahkan, mewajibkan bendesa adat membuat perarem, itu sudah dalam konteks hukum ketatanegaraan kita udah salah. Udah salah itu. Udah offside. Dan apabila desa adat sudah tidak mandiri lagi, maka dia sudah tidak dianggap kesatuan masyarakat hukum adat. Maka dia sama dengan ormas biasa saja. Kan bahaya. Bukankah diarahkan ke sana memang desa adat kita dengan adanya MDA Artinya ini? kan jadi tambah lemah. Dia akan dia akan menjadi perkumpulan saja, bukan lagi menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Namanya desa adat tapi bukan kesatuan masyarakat hukum adat menurut konstitusi kita. Makanya ini harus diluruskan. Yang benar adalah melibatkan desa adat tidak dengan bahasa memerintah. Tapi dia mengajak kebersamaan bersama-sama sebagai elemen yang tumbuh kembang dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah formil, dia menuju hal yang sama karena ini tugasnya beda. Tapi dengan bahasa bahwa dia diperintah oleh gubernur, kan akhirnya bendesa adat ini atasannya gubernur padahal nggak ada. Bendesa adat itu atasannya krame. Mungkin begini maksudnya, desa adat atasannya ketua MDA tunduk pada gubernur gitu. Ya kan enggak boleh. Karena kita harus ke konstitusi. Konstitusi itu sudah jelas di sini. Ketika dia disuruh membuat perarem, itu yang tergantung keramenya. Bukan bendesa adat yang buat perarem. Ya. Kalau keramenya nggak mau, gimana? Misalnya bener nih desa Bahwa adat yang buang sampah ke Sepekang itu kan, melanggar HAM gitu. bener buat perarem desa adat ini, terus realisasinya ada sanksi gitu gimana? Boleh nggak itu? Nah nanti siapa yang dikasih sanksi? Keramu sendiri. Jadi keramu ngapain buat aturan menyusahkan hidupnya sendiri? Ada karena sekedar mengikuti perintah gubernur yang bukan atasannya dalam konteks hukum adat. Tapi kalau dia sebagai warga desa di bawah kepala desa ya boleh-boleh aja. Karena itu masih ada hierarki pemerintahan formil ya. Jadi ini kadang-kadang kita bernegara ini kan harus mana yang pantas, mana yang patut, mana yang tidak pas, itu kan kita harus posisikan dengan benar. Jadi
Ya bukan apa-apa. Kalau hari ini saya harus mengkritik lagi, padahal saya maunya udah enggak. Saya maunya mendukung gitu loh. Oh gitu. Tapi yang mana yang harus saya dukung ini? Saya belum menemukan, untuk sementara ini saya belum menemukan. Ini tiba-tiba keluar aturan begini. Aduh, Karena Pak orang hukum pasti Pak menilai dari perspektif hukum dulu. itu kan? dulu. Ya. Memahami tujuan beliau. Tapi setelah saya lihat, boleh 5 ya aturan sebelumnya, saya masih peragat, ben tambah ini masih. Jadi overdosis aturan tanpa action. Kan lebih baik daripada 5 kali buat aturan, lebih baik 5 anggaran, 5 kali pasang anggaran. Hmm. Beli insinerator, beli alat pengolah pencacah Misalnya plastik. kalau Pak Paso kita duit terbatas sekarang gitu, gimana caranya gitu? Duit terbatas, kurangi beli mobil. Oh gitu. yang nggak perlu gitu. Iya, artinya kan banyak yang bisa diatur. Efisiensi Sekarang gitu misalnya kan. sampah prioritas apa tidak? Kalau dia yang prioritaskan dong di anggaran. Pokli dikurangi gitu Ya, misalnya. yang mana lah. Kan ya kunjungan kerja dikurangi. Apalah banyak lah kalau mau. Kalau mau banyak itu. Ini kan masalah mau atau tidak. Nih coba lagi. Iya. Menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah di desa, kelurahan, dan desa adat. Jadi yang disuruh menyediakan sarana prasarana itu desa dan desa adat. Sementara Undang-Undang 18 2008 yang bertanggung jawab itu pemerintah dan pemerintah daerah. Hei, pemerintah daerah, kamu yang punya kewajiban, kok dibebankan ke orang lain? Hanya modal surat, tanda tangan 1 lembar, 2 lembar surat aja. Kan enggak boleh. Misalnya karena Koster tahu dan mereka dapat dana desa dan dana desa adat ini sehingga itulah digunakan itu kalau gitu gimana? Iya, terus APBD pakai apa? Kita kembali harusnya undang-undang gitu. dulu. Undang-Undang 18 2008 memerintahkan itu pemerintah daerah di mana di APBD disebutkan juga di aturan itu bahwa itu harus dari APBD. Nih saya cari ini. Jadi mumpung ini Berarti harus mumpung saya buka jadi kita baca sehingga masyarakat tidak hanya mendengar tapi dari memang bunyi pasalnya ada. Nih ya mohon maaf nih kita harus agak ini. Pemerintah provinsi. Nih pemerintah provinsi nih. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi apa yang pemerintah pusat diikuti di daerah. Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Jadi antar Kabupaten Tabanan dengan Badung dengan ini dia memfasilitasi. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten kota dalam pengelolaan sampah. Artinya pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Memfasilitasi penyelesaian pengelolaan sampah kalau ada perselisihan. Tidak ada satupun di sana memaksa desa adat untuk wajib mengambil alih pekerjaannya provinsi. Nggak ada di sini. Nggak ada. Saya baca nggak ada. Dan di sini anggarannya sudah jelas dari APBN dan APBD. Wah ya, saya cari ya. Dari APBN dan APBD jelas tegasnya. Jadi kalau sudah tugasnya itu harus dari APBN APBD, jangan disuruh dari uang desa adat, disuruh sarana prasarana. Desa adat udah banyak itu. Aduh. Sudah diancam macam-macam lagi kemudian ini janganlah. Ngono ya ngono kalau bahasa Jawanya kalau saya. Tapi ujung ngono. Ya. Itu kan pengalaman. Itu ya kita tapi dia nak bas gitu gitu loh. Nah, boleh dong pakai bahasa Jawa masuk di Malang toh. Ya. Channel alih-alih dulu. Pembiayaan dan kompensasi. Pembiayaan semuanya dimaksud pada ayat 1 bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nih, apa itu? Ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Wajib. Pasal 24 Undang-Undang 18 2008. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Bukan desa adat disuruh nyiapin semua. Penyelenggaraan pengelolaan sampah, APBD-mu berapa ditaruh sekarang ini untuk sampah? Pakai itu. Kasih desa adat itu yang benar, bukan uang yang desa, bukannya uangnya masyarakat dipakai.
uangnya Pemprov di APBD ini yang dipakai. Mungkin sudah dianggarkan, cuman tidak banyak gitu misalnya. Gitu. Ya salah. Salah. Berarti bukan prioritas dong. Oh. Kebijakan anggaran, jadi gini, kita akan tahu di mana sih titik tekan si pemerintah ini, dilihat dari postur anggaran. Contoh Prabowo, dia makan bergizi gratis, maka semua anggaran dia utamakan ke sana dulu. Itu prioritas dia, bukan infrastruktur. Jokowi, infrastruktur utama dia pakai anggaran ke situ. Jadi masing-masing pemimpin punya passion. Kalau sekarang Pak Koster bawa sampah, fokusnya lihat APBD-nya. APBD-nya. Kalau APBD dikit, maka itu hanya omon-omon. Omon gitu berarti. Biar kelihatan pura-pura kerja. Di APBD sedikit, ngapain sedikit? Kalau memang serius, besarin dong. Selesaikan nih 2 tahun Ya, nih. benar-benar. Berarti cara sabar. Loh, politik anggaran itu adalah cara melihat keseriusan pemerintah atau gubernur wali kota itu politik anggarannya. Melihat keseriusan dia programnya, dia lihat dari politik anggaran. Politik anggaran yang diturunkan di dalam APBD. Misalnya dia bilang, kita fokus kita harus sampah, itu lihat anggarannya. Anggarannya gede, becek-becek. Berarti omon-omon. Omon-omon. Panganah makai ane lain tekan. Mana ragu makai ragu wanen lu. Usah tuh panen dia ragu. Bukan begitu caranya. Berita hanya Gubernur Koster yang berani melarang kebijakan Iya. 1 liter. Hanya dia saja yang berani karena itu melanggar aturan, gubernur yang lain nggak mau. Kan itu masalahnya. Bukan masalah yang berani, itu masalahnya ya yang lain ngerti aturan. Kalau dia baca pasal 24 orang kan tahu. Oh, ternyata yang membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah itu harusnya pemerintah daerah, bukan yang lain. Nah, lamun baca aturannya malu dia. Oleh sekarang berapa itu dari anggaran yang ada, berapa persen anggaran untuk pengelolaan sampah? Kalau hanya masih sama dengan tahun sebelumnya, ya omon-omon. Hanya tidak, baru setengah-setengah artinya niat untuk mengatasi gitu. Nah artinya gini, kita harus membangun daya kritis ini untuk penyehatan demokrasi kita dan penajaman program pemerintah, sehingga pemerintah ke depan dia lebih hati-hati, betul-betul dia mencari. Oh iya, kalau bagus kita puji nanti. Ya, Misalnya nih, dia anggarkan 10% anggaran APBD saya pakai untuk sampah biar selesai 2 tahun ini. Kita lihat selesai nggak sampah. Kalau sampai 2 tahun, 3 tahun sampah nggak selesai, apa tanggung jawabnya? Karena tanya dong. Alasan Pak Koster kalau nggak salah saya baca tadi di berita, kenapa program kita nggak berhasil dulu karena masyarakat lagi ekonomi lemah, kita tidak enak hati Terus sekarang ekonomi membaik. Sekarang kan ekonomi tidak baik-baik saja juga. Lebih parah lagi. Lebih parah bahkan. Sekarang kalau dengan semua larangan tuh terus ada PHK, mau dikasih kerjaan. Kerjanya apa? Jadi buzzer. Latih lagi. Ayo saya kasih kerjaan jadi buzzer. Yang kerja di pabrik air minum dalam kemasan, kalau kena PHK ngelamar kerja ke situ gitu. Ya, jadi buzzer disuruh gitu. Kan mereka tugas utama pantengin Facebook Gede Pasar Suardika gitu. Setiap dia nih ngomongin kompor nih. Kita serang gitu. Ini kompor adanya. Realitanya begitu saya lihat. Saya bilang Pak Basak ini pasti ramai. Oh ya gitu. Nah, anaknya pangkumpul. Kalau di dalam ini, kalau seperti ibarat musim hujan, saya akan mencoba menjadi lampu di dalam gelap sehingga makajang dedaludin teke. Dedaludin teke ulung di depannya kumpulan ngaon pesan. Kan enggak apa-apa kan? Jadi itu. Nah makanya kalau kita mau sehatnya, kalau memang orang itu serius menjabat untuk melaksanakan itu, lihat politik anggarannya. Kalau untuk politik anggarannya ternyata lebih banyak pengadaan mobil, maka fokusnya adalah sosialisasi mobil listrik. Di berita saya dengar insentif DPRD naik 60 berapa itu? 60 ya berarti itu prioritasnya. Kan begitu. Karena itu yang dinaikkan. Pimpinan DPRD Provinsi Bali masing-masing Alphard kendaraan dinasnya. Kan? Berarti itu menjadi fokusnya. Sampah menjadi jargonnya. Oke, gitu. Ini bebas sampah. Ini realisasi, ini jargon kan gitu. Jadi rakyat, ayo kita sama-sama. Masyarakat ini kan sudah zamannya terbuka. Ayo kita melek bareng-bareng. Banyak gede bekadong bara, tapi kan enggak mesti harus
semua nggak bisa dibaca kan. DPRD seluruh provinsi Bali kita naikkan insentif tunjangan rumah dinas kalau nggak salah itu ya. Wah, karena kita kasihan ini. Sekan deh tuh. Kasihan ini DPRD ini tugasnya berat, diminta-minta terus sama konstituennya gitu. Berat Pak tugas DPRD Pak ya. Nggak pernah di DPRD dia. Oh di video langsung mencuat ke pusat langsung ya. Jadi ya kembali lagi, politik anggarannya lihat, aturannya dilihat. Oke. Siapa penanggung jawabnya. Jadi jelas menurut undang-undang yang berlaku saat ini yang belum dicabut, penanggung jawab utama pengelolaan sampah adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota. Inilah penanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Kenapa disuruh bertanggung jawab? Karena di pasal 24 itu disebutkan bahwa dia bisa membiayai dengan APBD dan APBN. Jelas. Tapi kembali Pak Koster kita apresiasi niatnya untuk niat untuk mengatasi persoalan sampah ini kita apresiasi. Niatnya. Niat diturunkan menjadi karya nyata. Karya nyata itu bukanlah produk hukum seperti itu, tapi produknya adalah mampu pupuk organik, maggot, produksi maggot besar, sampah plastik bisa menjadi paving atau jadi apa. Itu kalau itu kita lihat di Bali dengan bagus, itu baru antara niat dengan jargon dengan karya nyata nyambung. Tapi kalau niat kemudian aturan saja yang banyak, lalu kemudian kita cek harusnya dia yang melaksanakan, orang lain disuruh melaksanakan, itu teorinya cuci tangan. Cuci tangan namanya. Bukan turun tangan. Yang bahaya lepas tangan. Aduh. Nanti akhirnya kita angkat tangan. Angkat tangan. Jadi apa yang kamu lakukan untuk melaksanakan ini semua? Tanda tangan. Tanda tangan. Oh iya. Tanda keputusan semua. Tanda tangan. Terus turun tangan enggak? Jangan dulu sekarang. Jangan dulu. Kita apa namanya? Lepas tangan. Kenapa disebut lepas tangan? Di APBD beda dianggarkan. Kalau di APBD full dianggarkan, turun mesin bagus, ini bagus. Wah, tiap kabupaten dikasih disuplai bangunan besar, pengelolaan sampah dengan mesinnya kayak Banyumas lah. Yang Banyumas itu dipindahkan ke seluruh kabupaten. Ini Bali selesai. Karena dia sudah mulai mengambil sampah dari kabupaten tetangga. Karena udah jadi duit. Jadi sekarang di Banyumas itu sudah pengolahan sampahnya itu menjadi bukan lagi pengeluaran. Jadi menjadi pendapatan. Wih. Menjadi pendapatan. Nah kalau di situ bisa, masa di sini enggak? Di luar negeri katanya sampah plastik itu diolah jadi untuk ngaspal jalan tol itu katanya bisa. Bisa. Jadi gini, saya pernah waktu ke Prancis itu lihat di Paris ini. Oh Paris ya. Di Paris ini, di kota Paris ya. Jadi ini turun ke bawah tanah panjang itu. Panjang dulu turun. Jadi pakai monitor ya, menggerakkan pengelolaan sampah itu pakai monitor. Nah, jadi mobil-mobil ini sampah itu dia mundur, set itu dibuang langsung jatuh ke bawah gitu kan. Kumpulan sampah di seluruh kota Paris itu masuk situ. Lalu ada alat ngambil tuh, set gitu kan. Set, pindah dibakar. Jadi di dalam kerja semua itu selesai di bawah tanah. Bukan di atas. Jadi di bawah tanah itu. Jadi kita tuh nontonnya di dalam monitor kerja mereka tuh. Dibakar saya semua sampai selesai. Kita lihat kemudian dalam satu kontainer sampah itu menjadi segini saja. 2 residu hasil pengolahan sampahnya segini seingat saya lihat. 1 yang tidak bisa diurai berbahaya, 1 yang bisa diurai. Artinya ini bisa bermanfaat lah. Artinya dia masuk ke tanah itu sehat. Tapi yang ini tidak. Yang ini dikumpulkan, yang tidak bisa diurai ini dikumpulkan, kemudian diolah ini kemudian menjadi aspal. Paving menjadi gitu model begitu. Ini dia. Sehingga jalan-jalan tuh di ini bahannya. Di itu 1 kontainer sampah itu jadinya hanya segini. Segini. Sekepal tangan jadinya. Selesainya dengan proses yang dia lakukan dan tidak ada asap ke atas karena dia turun ke bawah kerjanya di bawah tanah. Itu teknologinya apa itu? Itu udah lama saya waktu itu ke sana.
Artinya apa? Ya kalau memang itu APBD kita ada nggak untuk model-model begitu? Kalau APBD kita, Pemprov Bali serius menyelesaikan urusan sampah, tapi anggarannya tuh rapat pertemuan Lebih banyak habis di situ seremonial anggarannya kan, lebih banyak kalau habis di seremonial. situ anggarannya itu sih bukan pengelolaan sampah, itu pengelolaan anggaran sampah. Itu pertemuan 4.000 kemarin tuh, tadi ya? Berapa habis anggaran itu? Nggak tahu. 4.000 udah. Tapi kan Konsumsi jangan-jangan pakai botol juga konsumsi. Kalau saya jadi wartawan tuh paling selalu sorot cetek gitu. itu sentimen itu. Kalau saya gitu ceter gitu Kalau sebelum kamera nih. bahasa kita di Belanda gitu, ente sentimen dia ente no. Sing cara anak. Iya kan harus itu fundamentalnya lu. Ya, sisi lain angle-nya. Memberi contoh, membuat aturan harus memberi contoh dulu. Nah, gitu. yang paling menarik lagi di Buntuti yang peserta itu, ada nggak bawa kresek? Oh iya. Beli apa di foto semua. Enggak, itu jahil namanya enggak. Tapi saya kira ini gerakannya semakin masif, tapi kita harapkan anggarannya jangan habis dipakai untuk rapat dan seremonial. Pakailah untuk beli alat pengelola sampah, ajarin masyarakat sehingga nanti setiap desa dikasih bantuan. Jangan uang desanya dipakai membeli alat-alat sampah. Karena undang-undang Anda melanggar pasal 24 loh kalau itu. Dengan dari pasal 24 udah jelas nih. Saya baca ulang nih biar masyarakat tahu. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggara pengelolaan sampah. Ayat 2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah. Itu yang saya bilang Perda. APBD itu dalam Perda. Cek APBD-nya ada nggak ini? Kalau hanya sedikit dan itu pun isinya hanya untuk rapat koordinasi, maka nothing. Siap. Oke. Bukan something. Terima kasih pencerahan hukumnya Pak Pasek. Nah, ini kayaknya Emang ruangan baru memang beda. ini bikin Basar dapat job baru kayaknya. Enggak lah, kalau ini kalau mau kita lebih valid, kita mencerahkan masyarakat, ini masuk ruang diskusi bagus. Sebenarnya bagus. Misalnya nih Pemprov mengundang, ayo kita bedah secara hukum. Apa sih yang harus dipakai untuk membangun payung hukum yang bagus untuk menyelesaikan masalah sampah di Bali sehingga itu berjalan dengan baik. Oh, kita diskusi pakar dengan pakar, kita adu argumentasi. Saya herannya ketemu. Pak Gubernur, Pak Koster kan punya tim hukum dan bahkan Pokli, bahkan ada biro hukumnya. Apa beliau tidak konsultasi dulu? Mungkin beda masa, beda aliran, tapi saya tetap patokannya adalah Undang-Undang 12 2011 tidak mengenal surat edaran sebagai produk hukum. Sehingga dia tidak boleh, yang namanya hukum itu mengatur dan ada sanksi. Sehingga dia nggak boleh ada sanksi. Oke. Kembali lagi ke rumus itu. Kalau saya itu, tapi kalau dia menganggap itu boleh, ya di mana dasar hukumnya? Karena semua dasar hukum untuk membuat aturan ada di 12 2011, bukan yang lain. Siap. Dan itu masih berlaku. Sebenarnya bagus ini bagi tim-tim hukumnya Pak Koster ini dapat Kuliah. tambahan Beli dong kuliah waktu saya juga. tambahan Tapi ilmu ini baru dan dapat kerjaan baru kan, dapat intensif baru. Bukan insentif. Baru. Pekerjaan makin intensif, Ya. insentif makin bertambah gitu loh. Dulu basar-basarnya Pak Koster sering dong ngomong sama dia. Blerwin, serang terus. Pangado gaen ngawak biar ada kerjaan saya ini. Saya suka gitu. kalau jak balik kritis karena saya dapat job gitu. Bener ini. Ya serius, basarnya Koster bilang gitu. Wih. Saya temenan loh sama basarnya Koster. Oh gitu. Serang terus Blerwin. Yuna Berarti kalau saya buat itu berarti saya buka lapangan kerja dong. Iya. Oh, Deman dia bermanfaat berarti. Basar-basarnya deman. Berarti bermanfaat dong saya kalau kritis. Dikumpulin mereka, oh teman-teman besok kumpul ya di sini nih ada kerjaan baru nih Bu. Gitu loh. Kok ada kata Bu itu maksudnya gimana? Oh anjay itu. Hah? Kok ada kata Bu? Saya tertarik dengan buku. curiga nih, ini bocor nih. Buku. Kok ada kata Bu?
Pulsanya habis, Bu. Maksudnya Nggak, apa tuh? Saya sama beliau biasa-biasa kok, meskipun Bu Jak Bali sering ini biasa duduk di podcast biasa. Erwin gitu. Oh, iya. Dinda gitu. Dinda. Bu, saya undang lagi Bu, silakan duduk. Sini. Oh gitu, saya kan nggak ngerti. Makanya saya kaget kok ada Bu ngomongin basar itu kan bingung. Makanya beliau nak gini aja Jak Pasak masih sebenarnya. Sayang. Sayang banget sebenarnya. Gitu. Ya, nggak Cinta apa-apa. dan benci itu kan beda tipis, Pak. Ya, benci singkatan benar-benar cinta. Iya. Ibu. Nah, Pangsing serius kan. Endingnya Bang Kedek. ya, tapi intinya tetap kita dukung. Ya, Kalau saya ya, sih siap, posisinya siap. tetap mendukung beliau. Tapi kan boleh dong kita meluruskan dikit. Mendukung dengan meluruskan atau agar mengkritik. posisinya tepat, penanganannya tepat, aturannya tepat, langkahnya tepat, hasilnya juga tepat. Kan kita senang juga. Betul. Kalau Bali bersih juga kita semua senang. Siap. Tapi boleh dong kritik. Karena kalau kita ikut memuji, semua memuji nanti Ya, kan nggak bagus juga. nggak, di sini kosong, keseimbangnya nggak ada. Ya udah karena nggak ada, saya di sini. Hitung-hitung bukan lapangan kerja kata Erwin. Ya udah Betul. nggak apa-apa. Oke Pak Pasak. Ya. Thank you nih. Semua. Sudah malam-malam udah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya yang Siap. padat. Selalu hadir untuk Jak Bali. Baik, pokoknya kalau Erwin perintah jalan aja. Asal di Bali kita mainkan. Oke, terima kasih. Kita Yeah. tutup Pak Pasak. Semua. Suksma. Om Santi, Santi, Santi. Om.